Untuk pertama kalinya, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Boeing berhasil melakukan uji coba sebuah drone pengisian bahan bakar udara berbasis kapal induk versi produksi pertama pada April 2026. Pencapaian ini menegaskan kemajuan penting dalam modernisasi penerbangan Angkatan Laut yang telah lama ditunggu-tunggu. Uji coba bersejarah ini berlangsung di Bandara Mid-America, Illinois. Momen tersebut menandai transisi program dari pengujian darat ke tahap uji terbang yang lebih lanjut setelah bertahun-tahun pengembangan dan berbagai penyesuaian jadwal. Dalam uji terbang tersebut, MQ-25A Stingray yang ditenagai mesin Rolls-Royce berhasil memvalidasi seluruh rangkaian operasional otonom secara lengkap, mulai dari proses taksi di landasan, lepas landas, manuver di udara, hingga pendaratan kembali dengan sempurna. Stasiun Kendali Darat juga melaporkan respons sistem yang sempurna terhadap seluruh perintah navigasi yang diberikan. Uji coba ini sangat krusial karena unit yang diterbangkan merupakan representasi final dari pesawat yang nantinya akan dikerahkan di atas dek kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat. Dan Gillian, Wakil Presiden dan Manajer Umum Boeing Air Dominance, mengatakan penerbangan sukses ini merupakan hasil dari pembelajaran bertahun-tahun dari prototipe MQ-25A T1 sekaligus mewakili kematangan besar dari program ini. MQ-25A adalah sistem otonom paling kompleks yang pernah dikembangkan untuk lingkungan kapal induk, dan pencapaian bersejarah ini membawa Boeing lebih dekat untuk mengintegrasikan Stingray dengan aman ke dalam sayap udara kapal induk. Model produksi terbaru ini menggabungkan sejumlah peningkatan signifikan dibandingkan demonstrator sebelumnya, termasuk sensor canggih dan berbagai sistem yang telah disempurnakan. Pesawat ini kini akan menjalani serangkaian evaluasi operasional sebelum kemudian diuji langsung di atas kapal induk yang merupakan tahap krusial untuk memvalidasi penggunaannya di lingkungan operasi berbasis kapal. Angkatan Laut Amerika Serikat menargetkan pencapaian kemampuan operasional pada tahun 2027 dengan menggunakan 9 unit armada untuk pengujian tersebut. Tujuan utama MQ-25 adalah mengambil alih fungsi pengisian bahan bakar udara yang saat ini masih dilakukan oleh jet tempur Super Hornet. Dengan begitu, pesawat-pesawat tempur tersebut dapat sepenuhnya difokuskan untuk misi pertempuran tanpa harus merangkap tugas sebagai tanker. Dengan kemampuan mentransfer bahan bakar dalam jumlah besar pada jarak jauh, drone ini diharapkan dapat memperluas jangkauan operasi udara berbasis kapal induk secara signifikan. Di samping itu, Stingray juga dirancang untuk menjalankan misi sekunder berupa pengawasan dan pengintaian. MQ-25A Stingray memiliki panjang sayap sekitar 22,9 meter atau 75 kaki. Menariknya, sayap ini dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan di dek kapal induk yang sempit. Panjang badan pesawat sendiri mencapai sekitar 15,5 meter atau 51 kaki dengan tinggi sekitar 3 meter atau 9,8 kaki. Dari sisi kapasitas, MQ-25A mampu membawa hingga 6.800 kg atau setara 15.000 pon bahan bakar untuk disalurkan ke pesawat lain, dan mampu melakukan pengisian bahan bakar tersebut pada jarak hingga 500 mil laut atau sekitar 925 km dari kapal induk. Program ini awalnya dikenal dengan nama Unmanned Carrier Launch Airborne Surveillance and Strike atau UCLAS, yang bertujuan menciptakan drone siluman untuk misi pengintaian dan serangan. Namun, perdebatan panjang mengenai peran utama pesawat tersebut mendorong Pentagon untuk mengubah arah program pada Februari 2016 menjadi Carrier Based Area Refueling System atau CBARS. Fokus utamanya pun dialihkan menjadi pesawat tanker untuk memperpanjang jangkauan jet tempur perawak. Setelah melewati kompetisi ketat melawan Northrop Grumman, Lockheed Martin, dan General Atomics, Boeing akhirnya memenangkan kontrak senilai $805 juta untuk mengembangkan 4 prototipe pertama. Pada Juli 2016, nama resmi MQ-25A Stingray diberikan untuk menggantikan sebutan sebelumnya, yakni RAQ-25A. Aset uji pertama milik Boeing yang dikenal sebagai T1 berhasil melakukan penerbangan perdana pada 19 September 2019. Setelah mengalami sejumlah penundaan teknis, akhirnya berhasil terbang perdana pada 25 April 2026. Secara strategis, MQ-25A tidak hanya memberikan efisiensi dalam jumlah pesawat yang dikerahkan, tetapi juga memperpanjang jangkauan operasional jet tempur generasi kelima seperti F-35C. Dengan kemampuan pengisian bahan bakar di udara secara otonom, jangkauan serangan dari kapal induk akan meningkat secara signifikan.
Hal ini memungkinkan kelompok tempur kapal induk untuk tetap berada di luar jangkauan rudal anti kapal jarak jauh milik lawan sambil tetap mampu melancarkan serangan udara yang presisi ke sasaran yang jauh. Meski berbagai kemajuan telah dicapai, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk akumulasi keterlambatan jadwal dan kekhawatiran terkait biaya. Otoritas Amerika Serikat terus memantau perkembangan program ini secara ketat, sementara Boeing terus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi baru guna memastikan pengiriman sistem tersebut sesuai rencana. MQ-25 juga dipandang sebagai elemen kunci dalam integrasi masa depan antara pesawat berawak dan nirawak dalam operasi angkatan laut, membuka babak baru dalam doktrin peperangan udara berbasis kapal induk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.